Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anil Faris Arsyad dari Prodi PPKH atau Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Saya ingin menjelaskan akibat menjauhi Al-Quran. Al-Quran adalah pegangan hidup setiap Muslim, petunjuk jalan agar tidak tersesat dalam mengarungi bahtera kehidupan. Jika mempedomaninya, tentu akan diberkahi penuh kesejahteraan, dan jika kita berpaling darinya, maka tentu akan ditimpa oleh berbagai bencana. Hal ini sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya telah berlaku sunnah atau ketentuan Allah atas orang-orang sebelum kalian. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, dan saksikanlah bagaimana akibat yang menimpa orang-orang yang mendustakannya. Bencana-bencana yang akan datang jika jauh dari Al-Quran. Yang pertama adalah bencana moral. Apabila seseorang tidak berpedoman kepada Kitabullah atau Al-Quran, maka tentu dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dan apabila banyak orang yang berlaku demikian, maka tentu akan terjadi bencana moral di masyarakat, karena moral seorang muslim tentu dibentuk atas dasar petunjuk dari Al-Quran. Yang kedua, bencana fisik. Hal ini diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka akibat kedustaan mereka. Kepada kaum-kaum penentang sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan azab gelombang seperti tsunami terhadap kaum Nabi Nuh alaihissalam, hujan batu yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam karena menganut homoseks, Fir'aun yang ditenggelamkan karena menentang Musa alaihissalam, dan tentunya tengoklah apa yang menimpa para penentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Musailamah Al-Kazzah, dan lain-lain. Baik, yang ketiga, bencana ekonomi. Kata Ma'isyatan Dahanka dalam surat Taha ayat 124 di atas bermakna mata pencaharian yang sempit, rezeki akan susah, tekanan ekonomi semakin berat lantaran mereka jauh dari Al-Quran. Baik, yang keempat, bencana sosial. Manakala kaum muslimin jauh dari Al-Quran, tentu hubungan sesama muslim tidak akan baik, hubungan dengan tetangga. Hubungan sosial akan rusak. Hal ini merupakan bibit-bibit perpecahan umat, bahkan perpecahan bangsa. Jika ini terjadi tentu merupakan bencana sosial bagi kita semua. Baik, yang kelima, bencana keimanan. Kerusakan iman kaum muslimin akan menjadi sasaran akhir jauhnya mereka dari pedoman hidup Al-Quran. Karena tidak faham Al-Quran, sehingga mereka tidak mengerti mengapa harus mengerjakan sholat, mengapa harus berpuasa, mengapa harus zakat, haji, dan seterusnya. Lama-lama tentu keimanannya akan tergerus dan mulai bertanya, mengapa kita harus beriman? Nauzubillahi min zalik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.